Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anak ibu di kelas 4? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pagi ini bertemu kembali dengan ibu di pelajaran tematik. Sebelum materi dimulai, kalian persiapkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki materi tematik di tema 5 pahlawanku dengan muatan IPA. Silahkan kalian simak materinya berikut ini. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dihasilkan dari sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya juga merupakan salah satu bentuk energi. Sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda sekitar, kemudian untuk membedakan warna dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Di antara sifat-sifat cahaya yaitu yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Dan saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Contoh lainnya seperti lampu sorot yang ada di gedung bertingkat. Ada lagi lampu sorot yang ada di lapangan sepak bola, kemudian cahaya matahari yang masuk dari jendela, dan cahaya dari lampu senter. Itu semua termasuk contoh dari cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua yaitu menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Contoh lainnya yaitu seperti yang ada di gambar. Nah, cahaya mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda berwarna dan benda gelap. Sifat cahaya yang selanjutnya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Beda lagi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, maka akan terjadi pemantulan baur. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Contoh lainnya seperti ikan di kolam akan terlihat dekat dan besar karena adanya pembiasan cahaya. Jadi, jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda kerapatannya, maka rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui 2 zat yang berbeda disebut pembiasan cahaya. Pernahkah kalian melihat pelangi? Warna apa saja yang tampak pada pelangi? Ya betul, warna merah, jingga, kuning,
hijau, biru, nila, dan ungu atau disingkat Mejiku Hibiniu. Lalu bagaimana terbentuknya pelangi? Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Ketika cahaya terurai, maka akan menghasilkan 7 warna tadi atau disingkat warna Mejiku Hibiniu. Cahaya membantu kita untuk melihat. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari mata kita beserta fungsinya. Yang pertama ada otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Kemudian ada saraf mata. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Selanjutnya ada retina. Retina berfungsi menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata. Lalu ada lensa mata, berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Kemudian ada pupil. Nah, pupil ini berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada kornea yang berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Dan terakhir adalah iris, berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi mata atau memberi warna pada mata. Suka ada ya mata yang warnanya coklat, biru, kemudian hitam. Nah, itu namanya adalah iris. Lalu bagaimana cara kerja mata dalam melihat benda? Yang pertama, benda yang kita lihat memantulkan cahaya. Kemudian cahaya masuk ke mata melalui pupil. Nah, cahaya akan dibiaskan oleh lensa mata. Kemudian bayangan jatuh di retina menjadi terbalik. Selanjutnya, bayangan yang ditangkap retina diteruskan ke otak. Otak akan menerjemahkan bahwa benda yang kita lihat tidak terbalik. Nah, di otak ini akan diolah informasi tentang benda atau objek yang kita lihat. Selanjutnya adalah alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat benda. Contoh alat optik yang pertama yaitu lup atau kaca pembesar. Terbuat dari lensa cembung, membantu kita untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Contoh alat optik selanjutnya yaitu kacamata. Kacamata ada yang terbuat dari lensa cembung atau lensa cekung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Lalu ada mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata atau ukurannya mikroskopis, sangat kecil sekali. Misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop mampu memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Lalu ada teropong. Teropong atau teleskop merupakan benda atau alat yang digunakan untuk melihat benda dengan jarak yang jauh hingga sangat jauh sehingga dapat dilihat lebih dekat. Contohnya ada teropong bintang yang bisa digunakan untuk melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Kemudian ada kamera. Kamera adalah sebuah alat yang digunakan dalam kegiatan fotografi. Kamera adalah alat optik yang cara kerjanya hampir sama dengan mata manusia. Contoh alat optik yang terakhir yaitu periskop. Periskop merupakan alat optik jenis teropong dan sering dipakai oleh kapal selam untuk melihat ke permukaan laut dari dalam kapal selam. Alat-alat optik yang sudah Ibu sebutkan tadi menggunakan cermin dan lensa. Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Nah,
Cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Contohnya cermin yang biasa ada di rumah. Nah, sifat bayangan cermin datar adalah tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin yang bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Contohnya cekungan sendok makan dan lampu mobil. Bayangan yang terbentuk pada cermin cekung, jika benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangannya tegak, diperkecil, dan maya. Dan jika benda jauh dengan cermin cekung, maka bayangannya terbalik dan nyata. Yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Contohnya kaca spion mobil, kemudian bagian belakang sendok. Sifat bayangan cermin cembung yang dihasilkan adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk tugasnya, kalian lakukan percobaan membuat pelangi dan buatlah laporannya di halaman 7 buku paket 4E. Tugas dikumpulkan hari Senin depan. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.